Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dipanjangkan usia kita sampai di malam ke-23. Semoga Allah memberikan kesempatan buat kita semua menyelesaikan sisa ibadah Ramadan dan mengijabah semua doa-doa yang kita panjatkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia, kami akan membawa satu tema atau topik tentang 3 manfaat sholat di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya, barangkali ada pertanyaan di dalam diri kita semua. Mengapa sholat itu menjadi satu ibadah yang sangat penting? Bahkan sholat itu menjadi tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Bahkan saking pentingnya, sholat itu masuk di dalam rukun Islam kita. Rukun Islam kita ada 5. Yang pertama adalah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, itu sama dengan kita melakukan persaksian bahwa saya bersaksi bahwa tidak ada zat atau Rabb yang layak saya ibadahi kecuali Allah. Nah, persaksian kita itu diuji oleh Allah. Kira-kira Allah bicara sampai sejauh mana komitmenmu menjadikan aku sebagai Rabb. Maka diberikanlah kita serangkaian syariat ibadah. Makanya di rukun Islam yang kedua kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk melakukan puasa, zakat, haji dan umrah. Nah, semuanya itu tercantum di dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita sholat? Bagaimana caranya kita puasa? Bagaimana caranya kita berzakat? Pun bagaimana caranya kita berhaji dan umrah? Makanya syahadat yang pertama itu diikat oleh syahadat yang kedua. Jadi syahadat itu tuh harus satu kesatuan, diikat oleh kedua. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang tugasnya menjelaskan tentang fungsi tugas-tugas kenabian. Jadi kalau kita misalnya mau sholat, ya kita melihat bagaimana Rasulullah sholat. Mau puasa, kita lihat bagaimana puasanya Nabi. Mau berzakat, ya kita lihat Nabi zakatnya seperti apa. Demikian juga haji dengan manasiknya. Maka ibadah itu bukan karangan manusia. Nah, kalau kita melakukan ibadah berdasarkan karangan kita selain dari karangan Allah dan Nabi, maka fahuwa mardudun, ditolak. Kita jungkir balik sholat maghrib 6 rakaat, ditolak. Karena sholat maghrib tuntunan Rasulullah adalah 3 rakaat. Dan saking pentingnya jamaah sekalian, mengikuti Nabi itu adalah bagian dari tanda-tanda cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku Allah itu Rabb kita, kata Allah ada syaratnya, ikuti Rasulullah. Itu baru tanda cinta kepadaku. Kira-kira Allah seperti itu. Nah, makanya diabadikan di dalam Quran surat ke-3 Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, jika kalian benar-benar mencintaiku, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti, maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, kembali ke topik malam ini, banyak pertabaran jamaah sekalian mengenai manfaat sholat, banyak sekali. Namun pada kesempatan malam ini saya sedikit menyampaikan 3 poin saja. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk semangat untuk melaksanakan sholat
dan belajar bagaimana sholat ala Nabi. Karena sholat ala itu banyak, sholatnya macam-macam. Tapi yang dimaksud saya malam ini adalah sholat ala Nabi, yang dengan itu kita mendapatkan manfaat sebagaimana yang akan disampaikan manfaat di dalam Al-Quran dari manfaat sholat. Yang pertama, Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa siapapun yang melakukan sholat dengan benar, jadi yang dimaksud kami dalam konteks malam ini adalah sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi Allah berjanji bahwa siapapun yang melakukan sholat dengan benar, maka dijamin dia menjadi orang yang baik. Singkatnya, orang yang sholat pasti jadi orang baik, pasti. Dalilnya Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat yang dilakukan dengan baik dan benar itu akan membuat pelakunya terbebas dari fahsya dan munkar. Apa itu fahsya dan munkar? Fahsya adalah segala sesuatu yang ditolak oleh hati nurani kita, tapi biasanya berasal dari sesuatu yang kotor. Misal pornografi itu fahsya, porno aksi itu fahsya, hal-hal yang berbau kotor, berbau jorok itu fahsya. Jadi mustahil kalau kita melakukan sholat setelah mengucapkan assalamualaikum, buka HP, ngelihat yang aneh-aneh, mata bebas ke sana kemari, yang bukan menjadi hak kita pandang terus. Kalau itu terjadi, berarti ada masalah dengan sholat kita. Coba Bapak Ibu sekalian, ayo kita hitung aja coba. Kita nanti di rumah ambil kalkulator. Kalau usia 30 tahun, 30 berarti kalau akil baliknya kita asumsikan 10 ya. Berarti umur 10 tahun dia mulai dihitung. Berarti 10 ke 30, 20 tahun dia sholat. Setahun ada kurang lebih misalnya 300 hari kali 5. Berapa tuh 300? Berarti udah 15.000 ya. Nah kalian 20 tahun. Tapi setelah kita anggap 5.000 kali kita sholat, matanya masih jelalatan, pikirannya masih ngeres, melihat sesuatu, mendengar yang jorok, melihat yang jorok, berarti ada yang salah Bapak Ibu sekalian dengan sholat kita. Yang kedua, mungkar. Kalau tadi fahsya sesuatu yang jorok, yang kotor, maka mungkar adalah semua perbuatan yang ditolak oleh nurani kita. Yang dimaksud ditolak dengan nurani kita ini, maksudnya nurani kita ngebisikin, jangan apa itu, jangan. Dan itu udah ditulis oleh Allah di dalam jiwa kita, bahwa manusia itu dilingkupi oleh kebaikan dan keburukan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami sukma kebaikan dan keburukan, maka beruntunglah bagi yang mensucikannya, merugilah bagi yang mengotori. Apa itu contoh dari mungkar? Membunuh, Pak, itu membunuh mungkar. Berbohong itu mungkar. Berdebat gak karuan lagi puasa, berdebat itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Apapun kita namanya perbuatan mungkar itu, pasti nurani kita ada membisikkan, jangan lakukan. Itu sebenarnya bisikan malaikat. Kalau ada bisikan itu, segera hentikan. Nipu itu mungkar. Makanya aneh, selesai sholat, assalamualaikum, keluar, tiba-tiba kita mulai tanda tangan yang aneh-aneh. Oke, saya mau habis sholat nih Pak, Bu. Habis sholat, oke, saya mau tanda tangan. Tapi komisi buat saya berapa? Padahal itu kewajibannya. Suap. Dan ini sudah mendarah daging di tantangan sosial itu. Betul nggak Pak Bu? Tolong deh masukin proposal ntar film. Padahal ada orang lain yang lebih baik proposal, yang lebih murah, yang lebih efisien. Tapi karena kita suap, proposal kita yang masuk. Nah itu udah mendarah daging.
Makanya kata Rasulullah, ada musafir bajunya kotor, wajahnya kotor. Musafir itu kan kalau doa diijabah ya Pak Win. Dia berdoa ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah ditolak oleh Allah. Kenapa? Makanannya kotor, yang dilihat kotor, doanya kotor, semuanya kotor. Maka bagaimana mungkin Allah mengijabah doa-doa tersebut? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, termasuk khususnya diri saya. Setelah sholat, pastikan kita sudah terbebas dari fahsyat dan munkar. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, siapapun yang melakukan sholatnya dengan baik dan benar, itu pada saat berdoa itu dijamin oleh Allah, dikabulkan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, ada orang tua umurnya kurang lebih 100 tahun, udah sepuh, rambutnya udah ubanan, istrinya pun demikian, umurnya udah 100 tahun, udah ubanan, dan sudah diponis monopos dan mandul. Kira-kira secara uji klinis mereka bisa mendapatkan keturunan nggak Pak Bu? Hah? Nggak ya? Tapi apa yang dilakukan oleh suami? Dia bangun tengah malam, dia ambil sejadah di mihrabnya, dia berdoa, dan doanya indah. Jamaah sekalian, diabadikan langsung oleh Allah di dalam Quran surat ke-3 Ali Imran ayat 37 dan 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi Nabi Zakaria yang berdoa seperti itu. Nabi Zakaria usianya 125 tahun, istri 100 tahun, belum dikasih keturunan. Di sholat 2 rakaat melihat keponakannya Maryam, Siti Maryam, begitu dibuka pintu, wahai Maryam, itu kamu kok di ruangan mihrab kamu ada aja makanan dari mana? Sesungguhnya Rabbku yang memberikan makanannya. Jadi Siti Maryam itu berdoa aja, sholat berdoa, makanan turun dikirim oleh malaikat. Nah ditunggangi oleh pamannya Nabi Zakaria. Berdoalah dengan doa tersebut. Diangkat kedua tangannya, duhai Allah, aku dan istriku sudah sepuh. Ini doanya lagi sholat loh, bukan doa kayak seperti ini, lagi sholat, lagi berdiri. Sungguh Engkau maha menerima doa, aku ingin mendapatkan keturunan. Baru selesai doa seperti itu, langsung Allah kirim malaikat Jibril dan membisikkan langsung ke Zakaria, ya Zakaria, sebentar lagi istrimu akan mengandung. Nah namanya nanti langsung Allah yang menamakan nama Yahya. Tahu nggak Pak Bu, Yahya itu artinya apa? Hidup. Jadi mustahil bayi dikandung lahir dari perempuan yang sudah divonis monopos dan mandul, dari seorang ayah yang usianya sudah 125 tahun, tapi kata Allah hidup, mengandung. Kapan itu semua terjadi? Wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Ketika Zakaria masih berdiri di mihrabnya, masih sedang sholat, bukan selesai sholat. Makanya nanti kalau ada doa ya kepanjangan Rabbi firli warhamni wajibul, itu mujarab Bapak Ibu sekalian, mujarab dijamin oleh Allah. Cuma kenapa begitu selesai sholat seakan-akan tanpa nilai, tanpa makna gitu. Kalau itu udah terjadi berarti ada kesalahan dengan sholat kita. Nah apalagi Allah menjanjikan ya di dalam surat Al-Qadar itu nanti ada malam-malam ganjil, kata Rasulullah, yang bila tepat kita akan seolah-olah melakukan ibadah bukan 1000 tahun loh. Coba deh buka kalimatnya, lebih dari 1000 tahun. Kalau lebih dari 83 tahun itu berarti bukan 1000 bulan, lebih. Jadi bisa 2000, bisa 3000, nggak terukur. Jadi inilah uniknya satu ibadah yang disebut dengan sholat. Jadi ada janji-janji Allah seperti itu. Itu yang kedua. Ya, yang pertama kita dijamin menjadi orang yang baik, pasti menjadi orang baik. Yang kedua, apabila kita berdoa di dalam sholat kita bukan selesai sholat, maka langsung dikabulkan. Makanya ketika
ketika kita membacakan wali abdi masalah, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku sedang memuji aku. Wali abdi masalah, wahai hambaku, kau mau minta apa? Kita sebenarnya waktu itu ditantang sama Allah, mau minta apa? Pasti dikabulkan. Dan yang ketiga, ya Bapak Ibu sekalian, siapapun yang melakukan sholat dengan benar, ya, itu dijamin menjadi orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung. Dari Al-Quran surat ke-23 Al-Mu'minun, ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh, ya, pasti. Qad itu artinya pasti, kata Allah, bahwa orang yang beriman itu beruntung. Kalau beruntung itu semua aspek, Bapak Ibu sekalian, usianya berkah, rezekinya berkah, kehidupannya berkah, itu yang disebut dengan beruntung. Di dalam kenyataan sehari-hari kita banyak menemukan ada orang-orang yang penghasilannya besar. Ya betul ya. Ada yang gajinya 50 juta, 100 juta, bahkan ada US dollar per bulan. Tapi begitu sampai rumah, stres. Di kantor buka laptop, nyampe rumah buka laptop lagi. Anak istri tidak terperhatikan. Jadi barangkali penghasilannya besar, tapi hidupnya tidak tenang. Nah sebaliknya, jamaah sekalian, ada juga orang nih yang penghasilan sedikit. Saya kebetulan sempat melakukan perjalanan satu daerah di Jawa Tengah. Gajinya itu Pak Bu, paling 1 juta sebulan, petani 500 sampai 1 juta, tapi masih bisa nabung, bikin sholat. Kalau malam selesai sholat isya, bukan tidur, nyenyak tidur. Kalau yang pertama tidur susah, duit banyak. Kalau ini mau makan ikan bandeng tinggal mancing, mau buah tinggal metik, mau makan sayuran tinggal petik, enak sekali. Subuh bangun lagi sholat berjamaah, maju lagi, hidupnya tenang. Nah barangkali di dalam kehidupan sehari-hari ada tipikal orang-orang seperti itu. Ada yang kaya, penghasilan tinggi tapi tidak tenang. Ada yang penghasilan sederhana tapi dia bahagia. Saya mau tanya nih jamaah sekalian, pilih mana nih kalau saya ajukan pertanyaan? Mau pilih mana? Kaya tapi tidak tenang, atau miskin tapi tenang? Pilih mana Pak? Ada yang ketiga? Kaya tenang. Miskin tapi tenang, atau kaya tapi gelisah? Ya coba pilih apa? Dan Allah itu maha tahu bahwa salah satu sifat atau karakter hambanya apabila dihadapkan dua pilihan sulit, dia ambil tengah-tengah. Ya Allah, saya kepengen yang kaya tapi bahagia. Makanya diturunkan satu ibadah yang disebut dengan sholat. Kalimatnya qad aflahal mu'minun, orang yang mukmin itu pasti sukses dan bahagia. Jadi dua-duanya dapat. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melakukan sholatnya dengan khusyuk, maksudnya dengan benar, yang ala Nabi. Nah sekarang kita masih di kesempatan pilihan. Ayo perbaiki. Jangan sampai sholat kita itu masih membuat kita gundah gulana. Sholat kita masih hasilnya masih melihat mata, melihat yang hal yang tidak diridhoi Allah, mendengar yang tidak diridhoi, lisannya masih tajam terhadap orang lain. Aneh, benar aneh. Habis sholat, habis mengagung-agungkan Allah, orang lain bisa dimaki. Aneh tuh. Nah sekarang nanti kan kita sholat yang tarawih, insya Allah dipimpin Ustadz yang bacanya. Berdu. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan itu bisa mengantarkan kita minimal 3. Sebenarnya banyak Bapak Ibu sekalian. Cuma malam ini saya sebut 3 aja. Nah sekarang kita evaluasi, apakah sholat yang kita lakukan ini sudah menjadikan kita menjadi orang yang baik? Apakah sholat yang kita lakukan sudah menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah? Apakah sholat kita ini sudah membuat lisan kita ini mengeluarkan kalimat yang baik yang didengar orang dengan enak, dengan senang? Atau malah kebalikannya, habis sholat kembali kita ngomongin kejelekan orang lain, minimal ustadznya yang bicaranya.
Bismillah, Bismillah, masih ada waktu. Inilah kesempatan Ramadan kita. Kita nggak tahu, jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir, Ramadan saya yang terakhir, Ramadan Bapak Ibu sekalian. Maka ayo di 7-8 hari ini mari kita maksimalkan ibadah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.